Selamat siang saudara yang dikasih Tuhan. Nah, sekarang saya ada di, Anda tahulah tempat ini ya, ini lobi bawah gedung TKK 6. Tempat di mana ada lift yang kita gunakan biasanya pada kebaktian hari Minggu, lalu juga kebaktian hari raya, dan kadang-kadang digunakan juga oleh sekolah BPK Penabur ya kalau ada acara tertentu atau ada kebutuhan tertentu. Ayo mari kita lihat seperti apa dalamnya sambil saya mau bercerita sedikit tentang lift ini. Mari. Nah, jadi saudara, sejarah lift ini tidak bisa dipisahkan dari sejarah gedung ini sendiri ya. GKI Gading Indah yang waktu itu umatnya sudah mengumpulkan uang untuk membangun gereja sendiri, muncullah satu ide bagaimana kalau diadakan kerjasama antara GKI Gading Indah dengan BPK Penabur ya. Bagaimana kalau uang sudah terkumpul dan yang terkumpul dari pembangunan gereja diserahkan sebagai peran GKI Gading Indah untuk membangun gedung TKK 6 ini, khususnya ruang aula yang bisa digunakan untuk beribadah. Nah, karena itu ketika gedung ini jadi, aula TKK 6 ini adalah aula bersama GKI Gading Indah dan BPK Penabur. Jadi usia lift ini berapa tahun? Yaitu sama dengan usia aula kita. Usia gedung TKK 6 sekitar 29 tahun. Tahun 1995 pertama kali digunakan. Jadi gedung lift ini sudah 4 tahun usianya, saudara. Kalau Anda lihat misalnya ya, beberapa panel sudah pudar ya, menandakan usianya, mereknya juga udah nggak ada, saudara. Bahkan katanya kabarnya pabriknya pun sudah tidak ada ya, sehingga ya tapi maintenance tetap dilakukan rutin, tidak tahu bagaimana dilakukan, dan memang tidak bisa dihindari mulai ada banyak masalah ya. Sempat lift ini macet, ada sistem yang tidak bekerja baik dan sebagainya. Karena itu kita akan meremajakan lift ini tahun ini, bekerja sama gereja dengan BPK Penabur. Mari kita dukung supaya nanti kalau kita beribadah, kegiatan-kegiatan lain, umat yang akan menuju ke aula ini bisa dengan kondisi yang lebih baik, lebih nyaman ya, dengan tentunya lebih aman juga. Biarlah apa yang akan kita kerjakan bersama boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita bersama. Tuhan memberkati selalu. Terima kasih untuk partisipasi Anda. Semua proyek yang dirancang bersama ini membutuhkan dana sekitar 600 juta rupiah. Tentunya hal ini membutuhkan dukungan dari seluruh jemaat untuk berpartisipasi. Dukungan dapat diberikan dengan melakukan transfer ke rekening BCA, yaitu dengan nomor rekening 09474777777 atas nama GKI GI Panitia Pembangunan, atau melalui QRIS rekening BCA yang seperti biasa dengan kode belakang 800, atau juga melalui amplop pembangunan yang akan disediakan di setiap kebaktian, atau juga jemaat dapat memberikan persembahan berupa natura. Untuk itu, maka dapat menghubungi panitia penggalangan dana pembangunan agar bahan natura yang diserahkan dapat tepat sasaran. Terima kasih atas dukungan dan juga semua partisipasi kita. Mari kita bersama membuat GKI Gading Indah menjadi tempat yang lebih baik dan lebih nyaman bagi kita semua.
Bapak Ibu jemaat serta simpatisan, selamat pagi dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Senang sekali kami Majelis Jemaat GKI Gading Indah pagi ini dapat beribadah bersama-sama dengan Bapak, Ibu, Saudara, serta hadirin sekalian. Bersama ini pula kami sampaikan beberapa poin penekanan warta sebagai berikut. Pernikahan gerejawi. Diberitahukan kepada jemaat GKI Gading Indah bahwa akan dilaksanakan pemberkatan nikah gerejawi untuk saudara Kevin Leonardo Yonatan, anggota GKI Gading Indah, dengan saudari Irene Nafiri, anggota GKI Sidoarjo, pada Sabtu 28 September 2024 pukul 6 dilayankan oleh GKI Bondowoso di Remis Lens and Peak 2. Mari kita doakan bersama. Jika ada anggota jemaat yang berkeberatan, maka dapat menyampaikan keberatannya melalui surat kepada Majelis Jemaat GKI Gading Indah paling lambat tanggal 15 September 2024. Surat dianggap sah jika diajukan tertulis secara pribadi dengan bertanda tangan atau cap ibu jari, serta isinya mengenai tidak terpenuhinya syarat pernikahan gerejawi. Pelayanan Baptis Kudus Anak, Sakramen Baptis Kudus Anak akan diselenggarakan pada hari Minggu 3 November 2024. Percakapan orang tua baptis dengan pendeta akan dilaksanakan pada Rabu 2 Oktober 2024 pukul 19.30 di GKI Gading Indah. Info lebih lanjut dapat dibaca pada warta jemaat online. Gathering dan capacity building. Gathering dan capacity building bagi pelayan ibadah minggu akan dilaksanakan pada Senin 16 September 2024 di STFT Jakarta, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat. Malam Puji dan Sabda akan dilaksanakan pada Kamis 19 September 2024 pukul 19.30 di GKI Gading Indah dengan tema Melawan Lupa, dilayani oleh Pendeta Emeritus Roni Nathanael. PMJD, kami mengundang jemaat dan simpatisan untuk hadir dalam persidangan Majelis Jemaat Diperluas yang akan dilaksanakan pada Minggu 29 September 2024 pukul 11 di GKI Gading Indah. Demikian pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema Murid yang Sejati akan dipimpin oleh Pendeta Emeritus Roni Nathanael MTH. Jemaat dipersilahkan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Ada peribahasa dalam bahasa Indonesia, guru kencing berdiri. Murid bagaimana? Rada vulgar peribahasa itu, saudara ya. Beberapa hal bisa disimpulkan gurunya ini pasti cowok, sebab dia kencing berdiri. Kalau muridnya kencing berlari, dia udah kebelet amat, makanya lari-lari. Tapi pasti bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksudkan di sana adalah apa yang dilakukan oleh seorang guru itu akan sangat mempengaruhi murid. Murid cenderung untuk meniru apa yang diperbuat oleh guru. Saya tidak tahu zaman sekarang apakah itu masih berlaku atau tidak. Tetapi tema hari ini mau mengingatkan kita bagaimana kita mestinya berproses, bagaimana kita menghadirkan diri sebagai murid yang sejati. Siapa yang harus kita gugu, siapa yang harus kita tiru. Kudaki jalan mulia. Firman Tuhan di dalam Matius 26 ayat 71 sampai 72 berkata demikian. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba perempuan lainnya
melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini selalu bersama Yesus, orang Nazaret itu." Ia menyangka lagi dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Marilah di dalam segala kerendahan kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Umat diajak bersaat teduh melakukan pengakuan dosa secara pribadi. Bapa yang di surga, Bapa yang penuh kasih. Bapa telah mendengar doa-doa yang dinaikkan secara pribadi oleh hamba-hamba-Mu. Doa pengakuan dosa kami. Ya Bapa, ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Roh Kudus, tolonglah dan tuntunlah kami, serta mampukan kami agar kami dapat hidup di dalam kebenaran-Mu. Di dalam Kristus Yesus yang sudah mengampuni dosa kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa
bagi setiap orang yang menyesali, mengakui dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan seperti dipersaksikan dalam Efesus 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10 menyatakan demikian. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bersukacita selalu menunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam persucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Sekali
Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, dibakar pun kusudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang maha hadir, karena itu kami yakin, kami percaya, bahkan kami alami saat ini juga Bapa ada bersama kami. Tiba saatnya secara khusus kami rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang hidup dan yang menghidupkan kami lewat pemberitaan firman-Mu. Mampukan kami untuk dengan gembira, dengan rela, memberi diri dipimpin hanya oleh Sang Roh Penolong, yaitu Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kami dalam Kristus. Sehingga oleh hikmat-Nya kami dapat makin mengerti apa yang Tuhan mau nyatakan. Dan dengan kekuatan-Nya kami makin bersungguh melakukannya. Terima kasih ya Bapa. Berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 9. Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 9. Demikian bunyinya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Pagi demi pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling pula ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dihina dan diludahi. Akan tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat aib. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani membantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku.
Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan seperti pakaian yang sudah usang, ngengat akan memakan mereka. Demikian sabda Tuhan. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Dia pelihara orang-orang sederhana. Ku telah lemah tapi Dia selamatkanku. Pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Dia pelihara orang-orang sederhana. Ku telah lemah tapi Dia selamatkanku. Ku mengasihi Tuhan, sebab Dia dengar suaraku dan permohonanku, dan sendingkan telinganya kepadaku. Sepanjang hidupku ku berseru padanya. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Dia pelihara orang-orang sederhana. Ku telah lemah tapi Dia selamatkanku. Tali-tali maut telah melilit aku, kegentaran pada maut menyesakkan diriku, tapi aku menyerukan nama Tuhan. Sepanjang hidupku ku berseru padanya. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Dia pelihara orang-orang sederhana. Ku telah lemah tapi Dia selamatkanku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Kau sudah luputkan aku dari maut, dari air mata dan kaki yang tersandung. Pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Dia pelihara orang-orang sederhana. Ku telah lemah tapi Dia selamatkanku. Aku
Bacaan kedua diambil dari kitab Yakobus 3 ayat 1 sampai dengan 12. Kitab Yakobus 3 ayat 1 sampai dengan 12. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi pengajar, sebab kamu tahu, sebagai pengajar kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua tersandung dalam banyak hal. Siapa tidak tersandung dalam perkataannya, ia orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita, dan kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, ia dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, ia dapat memegahkan hal-hal yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Lidah merupakan suatu dunia kejahatan di antara anggota-anggota tubuh kita. Sesuatu yang menodai seluruh tubuh dan membakar roda kehidupan kita. Sedangkan lidah itu sendiri dibakar oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang melata dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh manusia. Tetapi tidak seorang pun dapat menjinakkan lidah. Ia tidak terkuasai, jahat dan penuh racun mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan dan Bapa kita. Dengan lidah juga kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh terjadi. Apakah mata air memancarkan air tawar dan air pahit dari lubang yang sama? Saudara-saudaraku, apakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikian sabda Tuhan. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus. Markus pasal 8 ayat 27 sampai dengan ayat 38. Dipersaksikan demikian. Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke desa-desa di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka kepadanya, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, yang lain lagi mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkaulah Mesias." Lalu Yesus memperingatkan mereka dengan keras supaya jangan berbicara kepada siapapun tentang Dia. Yesus mulai mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal itu dikatakannya dengan terus terang. Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur Dia. Lalu berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia menegur Petrus dengan keras. "Enyahlah iblis,
Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Jika seseorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab siapa saja yang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah orang-orang yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang dalam kemuliaan Bapanya bersama dengan malaikat-malaikat kudus." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, Bersyukur kepada Tuhan dan saya senang sekali bisa kembali berjumpa, bersekutu bersama dengan Ibu Bapak, saudara-saudara di GKI Gading Indah ini. Saya tidak bertanya apa kabar, sebab kalau ada di sini ya mesti kabarnya ya baik, saudara-saudara. Ada sebuah peristiwa yang terjadi di ruang praktikum Fakultas Kedokteran. Sang dosen yang dikenal sebagai dosen killer mulai dengan mengatakan, "Saudara-saudara, Anda membawa sampel urin yang saya sudah minta untuk dibawa dalam pertemuan hari ini." Semua mahasiswa mengeluarkan sampel urin yang mereka bawa. Nah, sekarang masukkan, tuangkan sampel urin itu ke gelas beker, itu gelas untuk praktikum. Semua menuangkannya. Lalu si dosen juga melakukan hal yang sama. Dia mengatakan, "Lihat apa yang saya lakukan. Celupkan jari kalian ke dalam sampel urin itu, lalu jilat." Mahasiswa-mahasiswa itu agak lama sedikit berpikir, tapi karena ini dosen yang menyuruh, mereka lakukan juga. Sebagian melakukan dengan wajah jijik, ada yang tidak tahan, sempat muntah juga. Lalu dosen itu bilang begini, "Kalau kalian tidak bisa melakukan hal yang sesederhana itu, bagaimana kalian bisa menjadi dokter yang baik?" "Tapi dok, kan jijik, masa kita harus menjilat urin?" kata seorang mahasiswa. "Siapa yang suruh kalian menjilat urin? Tadi saya kan bilang, kalian perhatikan dengan teliti apa yang saya lakukan, lalu kalian lakukan. Apakah kalian teliti memperhatikan apa yang saya lakukan?" Serempak para mahasiswa itu menjawab, "Sudah dok,
Kami sudah teliti memperhatikan dan kami sudah lakukan itu. Kalau kalian teliti memperhatikan, maka kalian tidak akan merasa jijik. Apakah kalian perhatikan jari mana yang saya celupkan ke dalam urin tadi? Para mahasiswa mulai terdiam. Tadi saya mencelupkan jari tengah saya, lalu saya menjilat jari telunjuk saya. Itu yang kalian gagal lakukan. Kalian gagal menyimak, memperhatikan dengan teliti. Ibu bapak saudara, begitulah nasib para murid yang tidak menyimak, memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang dikatakan, dilakukan oleh sang guru. Mereka bisa tersesat. Tapi ngomong-ngomong, sebenarnya apa sih ya yang dimaksudkan dengan murid? Apa yang segera ibu bapak saudara-saudara bayangkan kalau membaca atau mendengar kata murid? Apa yang segera terbayang? Ada suara, tidak nampak rupa. Sekolah. Kalau dengar murid segera terbayang sekolah. Terus ada Pak Guru, Bu Guru. Kalau sekarang jadi keren panggilnya Miss, Mister. Biarin udah punya cucu juga tetap dipanggilnya Miss. Ya. Ada kelas, ada meja, kursi, lalu ada sekian orang yang menjadi murid. Ya tidak salah-salah amat, sebab saya kira secara umum dalam dunia modern ini itu yang difahami sebagai makna murid, seperti kata kamus. Murid itu adalah orang atau anak yang sedang belajar, sedang bersekolah. Lalu karena itu murid dia merujuk pada siswa atau pelajar yang berada di dalam bimbingan guru atau guru-guru dalam konteks pendidikan formal. Jadi misalnya kita mengatakan, oh anak saya dulu dia murid SMAK 5 BPK Penabur atau murid Tunas Karya. Nah, saudara-saudara, kalau kita pikirkan dengan sungguh-sungguh, pemahaman yang seperti itu, bukankah ujung-ujungnya yang terjadi di dalam proses pembelajaran itu memang jadinya lebih banyak transfer pengetahuan, lebih dominan urusan yang menyentuh aspek kognitif, hal pengetahuan. Relasi guru dan murid lalu seringkali lebih terbatas hanya pada urusan mengajar dan belajar secara formal. Artinya seorang murid bukan belajar dari keberadaan gurunya secara utuh. Bahwa apa yang diajarkan misalnya oleh seorang guru matematika tidak ada hubungannya dengan keseharian hidup yang dijalani oleh sang guru. Yang penting guru itu ngajarnya enak atau tidak enak, gampang dimengerti atau tidak, pelit ngasih nilai atau royal. Bukankah begitu? Ini anak-anakku yang masih relatif muda dari kelompok musik, kecuali Arya yang sudah lama meninggalkan bangku sekolah. Begitu kan? Yang penting kan begitu, saudara-saudara. Padahal istilah murid itu memiliki makna yang lebih luas dan lebih mendalam ketimbang merujuk pada tadi pelajar atau siswa yang sedang ada di sekolah. Kata murid dalam bahasa Indonesia itu warisan dari kata dalam bahasa Arab.
Jadi secara harfiah, murid dalam bahasa Arab artinya orang yang berkehendak, orang yang memiliki kemauan. Kata benda murid itu bahasa Arab berasal dari kata kerja, ya, kata kerja arada. Arada itu artinya berkehendak. Nah, kalau ditarik lagi maka kata kerja arada, akar katanya adalah kata kerja rada. Artinya merasa kebingungan, mencari, bertanya, berkeliling. Itu arti dari kata kerja rada. Jadi kalau kita runut secara harfiah, yang mau digambarkan tentang keberadaan murid adalah orang yang merasa kebingungan. Lalu dia muncul dalam dirinya keinginan, kehendak, kemauan untuk mencari, untuk bertanya, mencari jawab dari apa yang menjadi kebingungan itu. Nah, tentu apa yang menjadi kebingungan bisa beragam, bukan cuma hal-hal yang terkait dengan pengetahuan praktis, tapi juga dengan urusan-urusan lain. Misalnya, ketika ada seorang anak bertanya, bagaimana saya bisa ada? Nah, kalau di barat, ketika anak itu relatif masih sangat muda, mungkin orang tuanya akan mendongeng cerita tentang burung bangau yang mengantar paket bayi, ya, kayak paket. Ya. Kalau di rumah kita suka belanja online. Kemudian ketika anak itu sudah bersekolah, katakan mungkin di sekolah menengah, guru biologinya akan menjelaskan tentang organ-organ reproduksi dalam tubuh manusia. Bagaimana janin terbentuk mulai dari sel sperma membuahi sel telur untuk membentuk zigot dan seterusnya. Itu pengetahuan praktis yang bisa dijelaskan oleh sang guru biologi. Tapi bagaimana ketika anak itu bertanya, jadi siapa saya sesungguhnya? Untuk apa saya ada di dunia ini? Saudara, pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak cukup untuk dijawab oleh pengetahuan praktis. Itu pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan hakikat hidup dan kehidupan. Kalau sekarang juga saya menanyakan hal yang sama kepada ibu bapak, saudara-saudara. Buat Anda, siapa Anda sebenarnya? Untuk apa Anda ada di dunia ini? Itu kan tidak semudah menggambarkan tentang sel sperma masuk ke dalam sel telur, saudara-saudara. Seorang murid sejatinya adalah orang yang memiliki keinginan untuk belajar atau mencari pengetahuan tentang hakikat hidup dan kehidupan, lalu menjalani hidup sesuai dengan pengetahuan yang benar itu. Saya pikir itu yang dimaksudkan dengan menjadi murid yang sejati. Dan bagi umat Tuhan, bagi para pengikut Kristus, tentu saja sumber pengetahuan yang memberi hikmat seperti itu adalah kebenaran Allah sendiri. Bacaan pertama menggambarkan proses apa yang harus terjadi untuk menjadi murid sejati. Ada dua hal prinsip di sana. Pertama, hal mendengar seperti seorang murid. Kedua, hal lidah seorang murid yang dengan perkataannya dapat memberikan semangat kepada orang yang letih lesu.
Dalam teks Yesaya 50 ayat 4, memang di sana tertulis urusan lidah dan perkataan itu disebut duluan, baru hal mendengarkan. Tapi saya yakin bahwa seorang murid, dia baru bisa memperkatakan apa yang benar hanya jika ia lebih dulu mendengarkan apa yang harus diperkatakannya dari sang sumber kebenaran. Dan itu nampak dari apa yang digunakan di dalam teks Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa aslinya tentang sikap mendengar yang sepatutnya ada pada diri seorang murid sejati. Kata yang dipakai adalah kata syama dalam bahasa Ibrani. Ibu bapak saudara, masih ada yang kenal lagu lawas yang diciptakan dan dinyanyikan oleh duo Simon and Garfunkel. Judulnya Sound of Silence. Masih tahu? Pak Tommy mestinya masih tahu ya lagu ini. Hello darkness my old friend. Lalu ada kalimat lagu yang mengatakan, people hearing without listening. Di sana dibedakan antara to hear dan to listen. Saudara, kita bisa saja mendengar sesuatu, tetapi kita tidak memperhatikan apa yang kita dengar. Itu to hear, hearing. Misalnya kalau kita jalan-jalan di mall, ya, mungkin ada lagu tuh yang diperdengarkan. Kita mendengar lagu itu. Dan mungkin juga sebenarnya kita tahu lagu itu lagu apa. Tapi karena kita tidak menyimak, kalau ditanya, tadi lagu apa ya? Kita mungkin tidak bisa menjawab, saudara-saudara. Karena pikiran kita tidak di sana. Saya kira hampir sama dengan orang ikut kebaktian. Mendengar khotbah disampaikan. Selesai kebaktian ditanya, tadi khotbahnya apa ya? Embuh. Karena pikirannya tidak terpusat pada firman yang diberitakan. Mungkin sibuk memikirkan nanti kelar kebaktian mau breakfast di mana. Ya. Mungkin sibuk yang dipikirkan adalah urusan cuan sipun dalam perdagangan bisnis yang dilakukan. Mungkin sibuk mempertimbangkan pilih Yohanes apa Matius nih ya, sebagai calon pasangan hidup dan seterusnya. To listen adalah mendengarkan dengan sepenuh perhatian. Itu makna syama. Dan bahkan bukan cuma mendengarkan dengan sepenuh perhatian. Syama juga memuat semangat ketaatan. Jadi syama, mendengar yang dimaksud yang mesti ada dalam diri seorang murid adalah mendengarkan dengan sepenuh perhatian, dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan segenap kekuatan. Lalu karena memahami dan meyakini bahwa apa yang didengar itu adalah kebenaran, maka orang yang mendengar ini mau menaatinya juga dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Nah, dalam rangka menaati kebenaran yang seperti itulah, murid dimampukan untuk memperkatakan perkataan yang benar, yang dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Tidak asbun. Dan itu yang diingatkan dalam bacaan kedua dari surat Yakobus. Hati-hati dengan lidah kita. Jangan asal keluar kata tanpa sungguh dihayati makna. Bacaan Injil
menegaskan apa yang baru kita bicarakan. Ketika Yesus bertanya pada para murid, kata orang, siapakah aku ini? Maka berbagai jawaban diberikan kepada Yesus. Ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada lagi yang omong itu salah seorang dari para nabi. Yang menarik, saudara, Yesus ngomel tidak? Apa dia bilang bego amat sih orang-orang itu? Tidak, saudara. Yesus tidak komen apa-apa. Dia tidak mempersalahkan orang-orang itu. Tapi selanjutnya, Yesus bertanya. Bertanya langsung kepada para murid. Menurut kamu, siapakah aku ini? Tidak lama, jawaban segera diberikan lewat mulut Petrus. Engkaulah Mesias. Jawaban Petrus benar apa salah, saudara? Benar apa salah jawaban Petrus? Benarlah ya. Benar, saudara. Jawaban Petrus. Tapi apakah jawaban Petrus lahir dari sikap mendengarkan seperti yang dimaksud dalam istilah syama yang tadi panjang lebar kita omongkan? Bahwa Petrus benar-benar sudah memahami hakikat kemesiasan Yesus. Sudah? Atau belum? Sudah atau belum, saudara? Ternyata belum juga. Itu nampak pada bagian selanjutnya dari Injil Markus yang menggambarkan pergumulan mendasar untuk bisa menjadi murid sejati. Yaitu ketika Yesus dengan jujur menceritakan apa yang harus ditempuhnya, apa yang harus ia alami untuk menggenapi rencana keselamatan Allah. Kita tahu apa yang Yesus katakan. Mendengar itu Petrus spontan bereaksi. Dia menarik Yesus dan menegur dia. Injil Markus tidak menyebutkan apa isi teguran Petrus. Tetapi dalam ayat yang sejajar, yaitu dalam Injil Matius pasal 16 ayat 22, disebutkan isi teguran Petrus. Petrus bilang begini, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Mengapa Petrus bereaksi seperti itu? Padahal baru saja dia mengaku dari lidahnya keluar kata-kata engkaulah Mesias. Apa dia berubah pikir, dia jadi membenci Yesus? Pasti tidak. Petrus sangat mencintai Yesus. Ia tidak rela kalau Yesus yang dikasihinya itu harus menempuh jalan salib yang penuh penderitaan dan berujung pada kematian. Tapi barangkali ada alasan lain, saudara-saudara. Nah, alasan lain ini terkait dengan konsep yang keliru, yang justru hidup dalam pikiran kebanyakan orang Yahudi, yaitu konsep tentang sosok Mesias. Mesias oleh kebanyakan orang Yahudi dihayati sebagai tokoh super yang dengan kekuatannya dan kekuasaannya akan memimpin bangsa Yahudi untuk kembali jaya seperti zaman Raja Daud. Singkatnya, konsep Mesias yang hidup dalam diri mereka adalah Mesias yang perkasa. Mesias yang serba menang sesuai dengan ukuran-ukuran duniawi. Konsep ini sewajarnya juga ada dalam pola pikir murid-murid Yesus yang adalah orang-orang Yahudi, termasuk Petrus. Bedanya murid-murid lain diam, Petrus spontan bereaksi.
Ia mengungkapkan ketidaksetujuannya dengan jalan yang akan ditempuh Yesus yang dia akui sebagai Mesias itu. Bagi Petrus, jalan yang dipilih yang akan ditempuh Yesus berbeda, bahkan bertolak belakang dengan jalan Mesias yang ada dalam pikirannya, dalam pengertiannya. Jadi kita bisa melihat bahwa sebenarnya apa yang dikatakan Petrus tentang Yesus sebagai Mesias tidak lahir dari pemahaman yang benar. Petrus belum cukup membuka telinganya untuk syama. Oleh karena itu Yesus segera memarahi Petrus keras sekali. Enyahlah iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Yesus mengatakan itu, saya bayangkan pasti dengan hati yang pedih. Sebab dia sangat mengasihi Petrus. Tapi justru karena dia mengasihi Petrus, sama seperti dia mengasihi murid-murid yang lain. Sama seperti Yesus mengasihi ibu bapa, saudara-saudara dan saya. Maka ia harus mengatakan dengan tegas. Yesus marah karena sikap dan perkataan Petrus telah menjadi godaan yang luar biasa besar untuk mengalihkan dia menyimpang dari jalan yang ditetapkan Allah. Yesus, kita tahu, dia 100% ilahi, dikandung dari Roh Kudus. Tapi dia juga 100% manusia, lahir dari anak darah Maria. Nah, di dalam kemanusiaannya itu Yesus sangat sadar kalau dia mengikuti, menaati jalan yang dikehendaki Allah Sang Bapa, maka berarti itu adalah jalan penderitaan, jalan kehinaan yang berujung pada kematian. Sebagai manusia tentu hal itu berat, bahkan sangat berat. Kita masih ingat doa Yesus di Taman Getsemani. Ketika dikatakan dalam pergumulan itu peluhnya menetes seperti tetesan darah. Lalu ia berseru, "Ya Bapa, sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku." Gambaran yang jujur, Yesus pun secara manusiawi tidak mau mengalami apa yang harus ia alami. Tapi yang luar biasa, itu belum titik. Itu masih koma karena Yesus melanjutkan, tapi bukan kehendakku, kehendakmulah yang jadi. Yesus sadar tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh untuk menggenapi rancangan keselamatan Allah. Lalu dia menundukkan diri seutuhnya pada kehendak Allah. Itu pilihannya. Itu teladan Yesus tentang hakikat murid sejati. Memikirkan apa yang dipikirkan Allah, bukan apa yang dipikirkan manusia. Maka tidak bisa tidak, itulah juga jalan yang harus kita tempuh kalau kita sungguh-sungguh ingin menyambut anugerah Allah dalam Yesus Kristus. Jika kita benar-benar mau menjadi murid yang sejati, yaitu menundukkan diri seutuhnya pada kehendak Allah. Dan Yesus dengan jujur mengungkapkan hal itu pada setiap orang yang berniat mengikutnya. Jika seseorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Dan kita tahu konsekuensinya apa. Bahwa berarti kita harus terus-menerus menyangkali keakuan kita, egoisme kita. Terus-menerus memerangi dorongan-dorongan hawa nafsu kedagingan dan duniawi.
senantiasa mendengarkan Dia, mencari kehendak-Nya, menundukkan kehendak kita pada kehendak Tuhan. Dan kalau kita memilih jalan ini, maka perjalanan kita adalah sama seperti orang memikul salib. Tapi jangan lupa, ukuran yang harusnya kita pakai memang bukan ukuran dunia. Menurut ukuran Yesus, ini yang sebenarnya terjadi. Siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Bagaimana kita mampu memikul konsekuensi pilihan kita untuk mengikut Yesus, untuk menjadi murid yang sejati? Teks yang kita katakan, teks yang kita baca mengatakan caranya cuma satu, yaitu tetaplah mengikut Yesus. Tetaplah menjadi murid yang sejati. Matetes yang diterjemahkan dengan kata murid berarti orang yang menjadi pengikut, orang yang menjalani hidup sesuai dengan teladan yang diberikan sang guru. Orang yang dengan tulus menyambut perintah yang diberikan kepadanya dan menjadikannya sebagai panduan untuk perkataan dan perbuatan ketika menjalani keseharian hidup, sekalipun itu berbeda bahkan bertolak belakang dengan apa yang ia pikirkan. Menjadi murid sejati adalah bagaimana dalam perjalanan hidup ini kita selalu mengarahkan mata iman kita kepada Yesus. Senantiasa berdiri dan berjalan di belakang Sang Kristus. Maukah Anda menjadi murid yang sejati? Tuhan menolong kita. Amin. Seperti-Mu Tuhan, ku ingin menjadi murid-Mu, ku ingin mengikut teladan-Mu dalam hidupku. Guruku, ku mau diajar oleh-Mu. Guruku, ku mau taat kepadamu. Guruku, bentuklah aku menjadi seperti denganmu. Tuhan Yesus guruku, Engkau mengajariku dalam wujud kebenaran, dalam pribadi-Mu. Tuhan Yesus guruku, Engkau menjadikanku sebagai murid Tuhan yang berhati sungguh. Ku ingin seperti-Mu Tuhan, ku ingin
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang-orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudusan, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan bersyafaat, tapi saya mau tanya dulu, pakai nyanyi tidak di ujungnya? Khawatirnya mereka sudah berlatih dan kita tidak nyanyi. Pakai nyanyi tidak? Pakai latihan sudah 2 bab? Tidak. Kalau tidak kita tidak nyanyi, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau sumber kebenaran. Hanya kebenaran-Mu lah yang bisa membuat kami menjalani hidup yang sejati. Tolong kami supaya kami sungguh mau memiliki dan merawat pendengaran seperti seorang murid. Sehingga dari sana, dari apa yang kami yakini sebagai kebenaran-Mu itu, boleh lahir, mewujud nyata lewat kata dan perbuatan apa yang memuliakan Allah, apa yang menolong orang-orang di sekitar kami dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dengan kerinduan itu ya Bapa, saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, dengan rupa-rupa pergumulan yang masih dihadapi. Secara khusus kami berdoa untuk proses-proses terkait dengan pilkada serentak yang segera kami jelang. Tuhan mampukanlah semua pihak yang berperan serta dalam proses ini untuk tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, sehingga pada akhirnya boleh didapatkan orang-orang yang memang punya integritas untuk menerima kepercayaan tanggung jawab memimpin bangsa kami sebagai para pemimpin di daerah-daerah masing-masing. Ya Bapa, kami berdoa untuk peralihan kepemimpinan nasional yang akan terjadi juga di bulan Oktober mendatang, supaya semua boleh berjalan dengan lancar dan kepemimpinan yang akan dijalani oleh presiden, wakil presiden, oleh kabinet yang nanti akan dibentuk, boleh menjadi sarana dalam tangan Tuhan guna mendatangkan kebaikan, kedamaian, kesejahteraan, karena dilandasi hanya oleh kebenaran dan keadilan. Kami berdoa bagi gereja-Mu yang Tuhan hadirkan di mana-mana tempat, termasuk Jemaat GKI Gading Indah. Tuhan tolong agar gereja tidak hanya sibuk mengurusi dirinya sendiri, tetapi selalu menyadari untuk apa gereja Tuhan hadirkan di muka bumi ini, dan mau dengan sungguh-sungguh, dengan setia memenuhi tugas panggilan yang Tuhan percayakan. Kami berdoa ya Bapa, memohonkan berkat-Mu, campur tangan-Mu untuk juga memenuhi berbagai hal yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan persekutuan, pelayanan dan kesaksian sebagai gereja, termasuk
sarana-sarana yang memang penting. Kami juga menyerahkan keberadaan setiap kami seisi keluarga masing-masing. Tuhan yang tahu apa yang menjadi beban yang harus masing-masing kami pikul. Tuhan tahu persoalan-persoalan yang kami harus hadapi. Mungkin ada masalah sakit penyakit, pergumulan karena ketidakharmonisan relasi, kerinduan untuk mendapatkan pasangan hidup, kerinduan untuk bisa mendapatkan keturunan dalam hidup pernikahan, juga mereka yang masih gamang karena belum mendapatkan pekerjaan bagi penghidupan mereka. Apapun masalah kami datang kepadamu karena kami yakin Engkaulah Bapa yang rahmani, yang bekerja dalam segala sesuatu untuk akhirnya mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Teguhkanlah iman, pengharapan, dan penyerahan kami tetap hanya kepadamu. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 17. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami.
sehingga pada hari ini kami boleh memberikan persembahan ini. Berkati persembahan ini ya Tuhan, agar dapat dipergunakan untuk memperluas pelayanan di gerejamu ini. Dan ajari kami ya Tuhan, agar kami tidak saja memberikan persembahan benda mati ini, namun kami memberikan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat siang saudara yang dikasih Tuhan. Nah, sekarang saya ada di, Anda tahu lah tempat ini ya, ini lobi bawah gedung TKK 6. Tempat di mana ada lift yang kita gunakan biasanya pada kebaktian hari Minggu, lalu juga kebaktian hari raya, dan kadang-kadang digunakan juga oleh sekolah BPK Penabur ya kalau ada acara tertentu atau ada kebutuhan tertentu. Ayo mari kita lihat seperti apa dalamnya sambil saya
mau bercerita sedikit tentang lift ini. Mari. Nah, jadi saudara, sejarah lift ini tidak bisa dipisahkan dari sejarah gedung ini sendiri ya. GKI Gading Indah yang waktu itu umatnya sudah mengumpulkan uang untuk membangun gereja sendiri, muncullah satu ide bagaimana kalau diadakan kerjasama antara GKI Gading Indah dengan BPK Penabur ya. Bagaimana kalau uang sudah terkumpul dan yang terkumpul dari pembangunan gereja diserahkan sebagai peran GKI Gading Indah untuk membangun gedung TKK 6 ini, khususnya ruang aula yang bisa digunakan untuk beribadah. Nah, karena itu ketika gedung ini jadi, aula TKK 6 ini adalah aula bersama GKI Gading Indah dan BPK Penabur. Jadi usia lift ini berapa tahun? Yaitu sama dengan usia aula kita. Usia gedung TKK 6 sekitar 29 tahun. Tahun 1995 pertama kali digunakan. Jadi gedung lift ini sudah 4 tahun usianya, saudara. Kalau Anda lihat misalnya ya, beberapa panel sudah pudar ya, menandakan usianya, mereknya juga udah nggak ada, saudara. Bahkan katanya kabarnya pabriknya pun sudah tidak ada ya, sehingga ya tapi maintenance tetap dilakukan rutin, tidak tahu bagaimana dilakukan, dan memang tidak bisa dihindari mulai ada banyak masalah ya. Sempat lift ini macet, ada sistem yang tidak bekerja baik dan sebagainya. Karena itu kita akan meremajakan lift ini tahun ini, bekerja sama gereja dengan BPK Penabur. Mari kita dukung supaya nanti kalau kita beribadah, kegiatan-kegiatan lain, umat yang akan menuju ke aula ini bisa dengan kondisi yang lebih baik, lebih nyaman ya, dengan tentunya lebih aman juga. Biarlah apa yang akan kita kerjakan bersama boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita bersama. Tuhan memberkati selalu. Terima kasih untuk partisipasi Anda. Semua proyek yang dirancang bersama ini membutuhkan dana sekitar 600 juta rupiah. Tentunya hal ini membutuhkan dukungan dari seluruh jemaat untuk berpartisipasi. Dukungan dapat diberikan dengan melakukan transfer ke rekening BCA, yaitu dengan nomor rekening 094 74 77777 atas nama GKI GI Panitia Pembangunan, atau melalui QRIS rekening BCA yang seperti biasa dengan kode belakang 800, atau juga melalui amplop pembangunan yang akan disediakan di setiap kebaktian, atau juga jemaat dapat memberikan persembahan berupa natura. Untuk itu, maka dapat menghubungi panitia penggalangan dana pembangunan agar bahan natura yang diserahkan dapat tepat sasaran. Terima kasih atas dukungan dan juga semua partisipasi kita. Mari kita bersama membuat GKI Gading Indah menjadi tempat yang lebih baik dan lebih nyaman bagi kita semua.